Sword of Coming, episode 214. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Upacara gunung tampaknya telah mengadopsi metode yang mirip dengan menggosok untuk melestarikan semua adegan yang telah terungkap pada gulungan itu, dan satu lembar kertas tipis seperti kerudung dirobek satu demi satu, berjumlah 10 lembar kertas, yang kemudian dijual dalam format lelang. Pemilik kapal secara khusus meminta Chun Sui dan Kyushi untuk maju dan bertindak sebagai juru lelang. Awalnya, Chen Pingan tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, tetapi kemudian ia menyadari bahwa meskipun Chun Sui dan Kyushi sama-sama diminta untuk bertugas sebagai juru lelang, hanya Chun Sui yang benar-benar melaksanakan tugasnya, dan ia melakukannya dengan sangat rapi, tampak sangat familiar dengan tugas seorang juru lelang. Sebaliknya, Kyushi berdiri agak jauh, menatap lurus ke arah Chen Pingan, dan baru setelah melihat Chen Pingan mengarahkan tatapannya ke arahnya, raut wajah gembira muncul di wajahnya, dan dia mengangkat dagunya sedikit dengan bangga, seolah baru kali ini dia merasa sejajar dengan Chen Pingan. Chen Pingan tidak begitu mengerti apa yang dipikirkan wanita itu, jadi ia mengalihkan perhatiannya ke lembaran-lembaran kertas yang sedang dijual. Dari 10 lembar gosokan, setiap lembar berikutnya mengandung ki spiritual yang lebih sedikit daripada lembar sebelumnya dan juga lebih buram. Terlebih lagi, lembar terakhir hanya bisa dilihat sekali, dan juga yang termurah, mulai dari harga hanya 30 koin giok kepingan salju. Jenis batu giok yang digunakan untuk membuat koin-koin ini disebut batu giok kepingan salju, dan merupakan produk lokal khusus dari benua putih murni bagian utara. Koin-koin ini terutama didistribusikan di dua negeri yang diberkati, dan jika koin-koin ini diletakkan di bawah sinar matahari, akan tampak seolah-olah ada kepingan salju transparan yang melayang-layang di dalamnya. Itulah sebabnya koin-koin ini juga dikenal sebagai koin salju kecil. Di bagian depan koin-koin ini tertulis kata-kata tahun kemakmuran, sementara di bagian belakangnya tertulis kata-kata tanah yang tertutup salju. Karena besarnya volume produksi giok kepingan salju dan fakta bahwa giok tersebut mengandung sejumlah besar energi spiritual, seiring berjalannya waktu, giok tersebut secara bertahap menjadi mata uang universal yang digunakan oleh semua makhluk abadi di 9 benua. Bahkan, penggunaannya begitu meluas sehingga para kultivator tingkat rendah harus mempersiapkannya setiap kali mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh. Koin kepingan salju memang bisa ditukar dengan emas dan perak, tetapi kebalikannya tidak selalu terjamin. Alasannya sangat sederhana. Orang-orang kaya dan berkuasa di dunia fana semuanya memiliki wilayah dan makhluk abadi mereka sendiri yang mereka beri persembahan, dan mustahil mereka bisa memberikan persembahan ini dalam bentuk kereta bermuatan emas dan perak. Itu terlalu mencolok dan juga sangat merepotkan. Sebaliknya, menawarkan sekotak koin kepingan salju adalah alternatif yang jauh lebih baik, dan jika konstruksi dan bahan kotaknya diperhatikan secara khusus, itu akan jauh lebih baik. Chen Pingan menggertakkan giginya untuk menguatkan diri sebelum membeli satu dari 10 halaman terakhir seharga 30 koin salju kecil. Karena itu adalah halaman terakhir, pemilik kapal menyerahkannya langsung kepada Chen Pingan. Kyushi tidak sedewasa dan seandal adiknya, Chun Sui, dan ia tidak terlalu takut atau hormat kepada pemilik kapal, terus-menerus berkicau dan berjingkrak-jingkrak di sekitarnya seperti burung kecil yang bertengger di dahan. Untungnya, pemilik kapal telah menyaksikan kedua gadis itu tumbuh dewasa sepanjang hidup mereka, dan Kyushi memiliki bakat Chun Sui yang unggul dengan harapan mencapai 5 tingkat tengah suatu hari nanti, sehingga pemilik kapal memiliki banyak kesabaran untuknya. Intinya, ia menganggapnya sebagai investasi jangka panjang. Bagi seseorang seperti dirinya, yang mencari nafkah dengan melayani para petani, ia harus melihat gambaran besar dan mengarahkan pandangannya jauh ke masa depan. Ia tidak hanya harus memperhatikan apa yang ada di depannya, tetapi juga harus berpikir bertahun-tahun ke depan. Setelah semua lembar kertas terjual, pemilik kapal mengerjai Kyushi dengan mengambil buah pir api dari piring buah di atas meja di samping kursi cendana dan memberikannya kepadanya. Setelah itu, ia segera pergi. Chen Pingan agak bingung melihat ini, tetapi tatapan bingungnya dibalas dengan tatapan tajam dari Kyushi. Ternyata, buah pir api ini adalah komisi yang ia terima karena membantu penjualan lembaran kertas. Namun, setelah memelototi Chen Pingan,
Senyum puas muncul di wajah Kyushi, dan ia memamerkan buah pir apinya kepada Chunxi dengan melambaikannya di depannya. Setelah pertarungan antara Wind Lightning Field dan Sun Skok Mountain berakhir, Chen Ping'an berpisah dengan Zhang San, lalu kembali ke kamar C kelas surga bersama Chun Sui dan Kyushi. Namun, tak lama setelah keduanya berpisah, mereka bertemu lagi. Saat kapal Kun perlahan-lahan mendarat di stasiun feri di negara aliran selatan, Chen Ping'an dan Zhang San memutuskan untuk turun dari kapal Kun bersama-sama. Di sana, Chen Ping'an melambaikan tangan perpisahan kepada kedua pelayan itu, dan itu menandai berakhirnya kebersamaan mereka. Stasiun feri di Southern Stream Nation dibangun di sebuah danau besar di perbatasan yang memisahkan Southern Stream Nation dengan Ancient Elm Nation. Berbeda dengan stasiun feri di Gunung Pohon Parasol di Prefektur Mata Air Naga, stasiun feri ini jauh lebih besar, dengan 5 kapal Kun dapat berlabuh di sana pada saat yang sama. Perpisahan dengan Chun Sui dan Kyushi bukanlah hal yang emosional bagi Chen Ping'an. Selama di kapal Kun, ia tanpa malu-malu meminta banyak buah dan camilan kepada gunung upacara, dan kedua pelayannya adalah penerima manfaat langsung dari hal ini. Pada suatu saat, penduduk gunung upacara mulai berspekulasi bahwa Chen Ping'an pastilah seorang penduduk desa yang picik, yang belum pernah melihat dunia luar dan gemar memanfaatkan semua barang gratis yang bisa didapatkannya. Sekalipun Chen Ping'an tahu tentang ini, dia tak akan ambil pusing, tetapi Kyushi sangat tidak senang atas namanya, dan pada akhirnya, Chun Sui lah yang pergi ke dapur kapal Kun untuk meminta buah-buahan dan makanan ringan. Saat turun dari kapal Kun, Chen Ping'an membawa seikat kulit dan inti buah bersamanya. Karena tidak banyak orang yang turun dari kapal di Southern Stream Nation, Chen Ping'an dan Zhang San segera bertemu satu sama lain, dan mereka memutuskan untuk bepergian bersama. Di dekat pagar kapal, Kyushi mendengus dingin, lihat betapa tidak berperasaannya dia, kakak. Dia sama sekali tidak sedih saat meninggalkan kapal. Aku yakin dia sudah memikirkan semua wanita dan keburukan di dunia fana. Ekspresi jengkel muncul di wajah Chun Sui saat ia mendesah, Tuan Muda Chen bahkan tidak tertarik dengan Apricot Blossom Tavern, apa yang membuatmu berpikir dia tertarik dengan rumah bordil? Kita berdua telah melihat banyak pria yang tampak terhormat dan sopan di permukaan, tetapi akhirnya menyerah sepenuhnya pada daya tarik Apricot Blossom Tavern. Para wanita di kedai yang bersusah payah menjilat mereka tidak kalah dengan dewi dan bidadari di mata manusia biasa, dan setelah minum beberapa gelas, semua pria itu langsung menunjukkan sifat asli mereka. Seandainya semua pria seperti Tuan Muda Chen, itu cuma karena Chen Ping'an masih muda. Balas Kyushi, tampak sama sekali tidak yakin. Begitu dia dewasa, dia akan sama jahatnya dengan pria-pria lainnya. Mungkin lain kali dia naik kapal Kun kita, dia akan mulai merayu kita dan membujuk kita untuk tidur dengannya. Mata Chun Sui sedikit menyipit saat dia melirik kantong bordir yang tergantung di pinggang Kyushi sambil bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Tiba-tiba, Kyushi berbalik, berpura-pura tidak bisa melihat gestur perpisahan Chen Ping'an. Chun Sui melemparkan pandangannya ke kejauhan, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa Chen Ping'an sedang menangkupkan tinjunya ke arah mereka berdua sebagai salam perpisahan, sebuah gerakan yang sangat cocok bagi seorang seniman bela diri yang berlatih teknik tinjunya dengan sungguh-sungguh. Chun Sui buru-buru mengangkat tangannya untuk melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tinggal. Baru setelah Chen Ping'an berbalik hendak pergi, Kyushi berbalik dengan ekspresi kesal di wajahnya, dan Chun Sui cukup geli melihatnya. Kenapa kau lakukan ini pada dirimu sendiri? Dia sudah begitu jauh, kau tidak akan kehilangan 1 pon daging pun jika kau mengucapkan selamat tinggal padanya dengan sopan. Kyushi melirik dada adiknya yang menggairahkan, dan ia menahan senyum sambil menjawab, tentu saja dengan tubuhmu itu, kau tak takut kehilangan 1 pon daging pun, tapi aku tak sanggup kehilangan 1 pon daging pun dari tubuhku. Keduanya langsung terlibat perkelahian. Setelah mengobrol sebentar, Chen Ping'an dan Zhang San mengetahui bahwa keduanya berencana untuk berlayar ke selatan. Chen Ping'an melakukannya karena alasan yang agak tidak dapat dijelaskan. Baik Lu Chen maupun Pak Tua yang telah menyuruhnya untuk turun dari kapal Kun di negara aliran selatan, jadi dia tidak berani naik kapal ke stasiun feri berikutnya di kota Naga Tua, meskipun itu akan lebih nyaman. Adapun Zhang San, dia terlalu miskin untuk mampu lagi bepergian dengan kapal, dan jika dia tidak turun,
maka kemungkinan besar dia harus mulai bekerja di kapal sebagai buruh kasar hanya untuk bisa mengisi perutnya. Dari segi kepribadian, mereka berdua cukup akur, sehingga mereka sepakat untuk pergi ke selatan bersama. Mengenai kapan mereka akan berpisah, itu akan menjadi pembahasan untuk lain waktu. Stasiun feri tempat mereka turun dari kapal Kun terletak di perbatasan antara bangsa Southern Stream dan bangsa Elem kuno, dan Zhang San agak fasih dalam dialek resmi benua botol berharga timur, jadi dia mulai menjelaskan kepada Chen Pingan beberapa hal tentang bangsa Elem kuno. Klan Kekaisaran Negeri Elem kuno adalah klan Chu, dan ada cerita tentang asal-usul nama bangsa tersebut. Konon, pada zaman dahulu kala, terdapat seorang dewi yang bertanggung jawab atas datangnya musim semi dan siklus kehidupan semua tumbuhan di dunia. Namun, ada sebatang pohon besar di negeri Elem kuno yang selalu sedikit lebih lambat menghijau di musim semi dan sedikit lebih lambat menguning di musim gugur dibandingkan tanaman lainnya, yang membuat sang dewi kesal. Sebagai hukuman, ia menetapkan bahwa pohon ini tidak boleh memiliki kesadaran atau kecerdasan, dan itulah asal mula pepatah gumpalan kayu elem. Catatan, di Tiongkok, menyebut seseorang sebagai bongkahan kayu elem sama saja dengan menyebut mereka bodoh atau tidak cerdas. Kita lanjut ke alur ceritanya. Zhang San adalah pemurni Qi tingkat ketiga yang masih belum mengkonsolidasikan basis kultivasinya, tetapi sebagai pendeta Tao dari ortodoksi Tao Gunung Longhu, dia sangat akrab dengan tugas berat melintasi gunung dan lembah. Sebelum memasuki pegunungan, Zhang San mengeluarkan sebuah lonceng tembaga dari tasnya dan mengikatkannya di ujung gagang pedang kayu persiknya. Sambil melakukannya, ia menjelaskan kepada Chen Pingan, ini adalah lonceng pendeteksi iblis, dan merupakan benda yang sangat populer di kalangan Taois. Fungsinya serupa dengan album Baize yang umum di kalangan pemurni Qi, tetapi lonceng milikku ini hanyalah salah satu dari tingkatan terendah, sehingga hanya bisa dianggap sebagai alat penakluk iblis. Setelah disuntik dengan energi spiritual, ia dapat mendeteksi makhluk iblis hingga tingkat yang lebih tinggi dariku selama beberapa jam. Saat ini, aku baru di tingkat ketiga, jadi ia tidak akan bisa mendeteksi iblis besar di tingkat kelima atau di atasnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Pingan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menahan diri untuk tidak melakukannya. Ia agak bingung betapa mudahnya Zhang San mengungkapkan basis kultivasinya kepada seseorang yang baru saja ia temui. Selain itu, agak aneh juga ia menyebut iblis tingkat 5 sebagai iblis besar, dan hal ini membuat Chen Pingan agak bingung. Mungkinkah Zhang San bukan dari dunia yang sama dengannya? Gadis kecil berbaju merah muda dan anak laki-laki berbaju biru langit sama-sama pemurni Qi dari 5 tingkat tengah. Namun di Kabupaten Ekor Naga, anak laki-laki berbaju biru langit itu terus-menerus mengoceh tentang betapa khawatirnya ia akan dihajar sampai mati oleh satu pukulan seseorang suatu hari nanti. Meskipun bingung, kesan Chen Pingan terhadap Zhang San semakin membaik. Zhang San sama sekali tidak menyadari kebingungan Chen Pingan, dan ia masih berusaha menghiburnya. Tapi jangan khawatir, Tuan Muda Chen. Semua orang di lingkaran kita mengatakan bahwa tidak ada iblis besar yang berani membuat kekacauan dalam radius ratusan kilometer dari wilayah manapun di bawah yurisdiksi sekte abadi yang saleh. Alasannya sangat sederhana, para iblis besar itu tidak punya nyali untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Kalau tidak, jika seorang abadi dari 5 tingkat tengah mendengar apa yang telah mereka lakukan, mereka bisa kehilangan nyawa mereka di hari yang sama, benar begitu? Chen Pingan tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Para cendekiawan yang menjelajah pegunungan untuk mengunjungi para dewa selalu menjadi kiasan umum dalam banyak cerita yang telah ditulis sepanjang masa, seperti juga konsep para dewa yang menyamar sebagai orang biasa untuk mengacau di dunia fana. Dunia fana dan dunia abadi selalu saling berhubungan erat. Baru setelah naik ke kapal Kun, Chen Pingan menyadari bahwa tempat-tempat seperti prefektur Longquan sangat langka di 3 benua, termasuk benua Vial Harta Karun Timur. Banyak manusia fana akan menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa pernah bertemu dengan makhluk abadi sekalipun. Zhang San adalah orang yang sangat baik hati dan ramah tamah, dan setelah mengetahui dari Chen Pingan melalui percakapan mereka bahwa dia bahkan tidak membawa album Baize, dia langsung bersikeras memberikan album Baize miliknya kepada Chen Pingan, dengan mengatakan kepadanya bahwa harganya hanya 3 koin salju kecil, dan seperti bel pendeteksi iblisnya, itu adalah produk berkualitas sangat rendah yang dibuat di bengkel pribadi.
Ia menyatakan bahwa album Bai Ze itu terlalu buruk untuk diberikan kepada siapapun dalam keadaan normal, tetapi mengingat Chen Ping'an membutuhkannya saat ini, ia bisa menggunakannya untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, Zhang San sudah hafal album Bai Ze, jadi ia tidak membutuhkannya lagi. Chen Ping'an tidak mau menerima album Bai Ze secara cuma-cuma, jadi ia menyembunyikannya dengan tangan di balik lengan bajunya sebelum mengeluarkan 2 koin salju minor dari saku ke-15-nya, lalu menawarkannya kepada Zhang San. Zhang San ragu sejenak sebelum akhirnya menerima 1 koin salju minor. Sambil menerimanya, ia berkata kepada Chen Ping'an bahwa untuk album Bai Ze yang tua dan berkualitas rendah seperti itu, 1 koin salju minor pun terlalu mahal. Dulu ketika Chen Ping'an bertemu dengan hantu perempuan dalam gaun pengantin merah, pendeta Tao yang buta itu telah memberinya album penggosok gunung yang diwariskan turun-temurun, dan memang jauh lebih bagus daripada album Bai Ze, tetapi Chen Ping'an telah memberikannya kepada Lin Souyi. Chen Ping'an terus mendaki gunung sambil membolak-balik halaman album Bai Ze, dan ia sangat tertarik dengan apa yang dilihatnya. Khususnya, ada beberapa gambaran iblis dan roh yang belum tercatat dalam album Pengintaian Gunung, dan ia merasa cukup puas mengumpulkan pengetahuan baru ini. Dalam hal melintasi pegunungan, bahkan jika Zhang San bepergian selama 10 tahun lagi, kemungkinan besar dia tetap tidak akan mampu menandingi tingkat kemahiran Chen Ping'an. Chen Ping'an melintasi daerah pegunungan seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman, sementara Zhang San tidak benar-benar terengah-engah, tetapi dia jelas melangkah dengan jauh lebih susah payah. Berbeda dengan saat kembali ke kapal Kun, di mana ia harus selalu berhati-hati, Chen Ping'an sengaja membuat langkah kakinya lebih berat dan lebih keras. Setelah berlatih teknik tinju di gedung bambu, ia belajar bahwa ia harus sesekali rileks agar tidak terus-menerus terlilit terlalu kencang. Terlebih lagi, bepergian dengan kapal Kun benar-benar berbeda dengan bepergian ke sini. Sekarang setelah ia tidak lagi berada di kapal Kun, ia tidak perlu terlalu berhati-hati karena bahkan seniman bela diri tingkat 3 rata-rata pun tidak akan berada dalam bahaya besar melintasi suatu negara sendirian. Yang terpenting, Chen Ping'an sangat percaya pada Zhang San. Meskipun mereka baru saja berjumpa, dia merasa mereka seperti sahabat lama, dan perasaan ini sama seperti yang dia dapatkan saat pertama kali melihat Tuan Qi di luar sekolah, atau Li Xisheng di kediaman klan Li.